Salam damai sejahtera, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB Minggu 5 Maret 2023 bersama saya Pendeta Vika. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Maranatha Bojonegoro. Sahabat GPIB, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini yakni kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-31 yang menyatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, salah satu perasaan yang sering kali dialami oleh manusia adalah kekhawatiran. Khawatir merupakan perasaan yang manusiawi dan wajar jika setiap orang pasti merasakan kekhawatiran dalam hidupnya. Justru berbahaya kalau kita tidak pernah merasa khawatir. Bisa jadi kita menjadi orang yang ceroboh, yang nekat, bahkan mungkin tidak suka berpikir panjang. Perasaan khawatir dalam batas-batas tertentu akan membuat kita menjadi orang yang waspada, yang tidak boleh kalau perasaan khawatir itu berlebihan lalu menguasai dan mengendalikan diri kita. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit yang merupakan pembacaan kita saat ini juga berbicara tentang hal kekhawatiran, di mana khotbah Tuhan Yesus saat itu sangat relevan dengan situasi bangsa Israel di zaman itu yang hidup di bawah penjajahan Roma.
pajak yang dituntut oleh pemerintahan Roma, dan berbagai persembahan yang juga dituntut oleh pengelola bait Allah telah menyebabkan banyak orang kecil menderita, serta kegagalan panen akibat musim kering yang berkepanjangan semakin membuat mereka berada dalam kesulitan. Situasi-situasi yang sulit ini sesungguhnya juga dialami oleh komunitas Matius di Syria puluhan tahun kemudian, yang merupakan konteks dari kitab Injil Matius ini, di mana Injil Matius ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi sebagai pegangan bagi komunitas Kristen Yahudi di Syria yang juga harus menghadapi persoalan ekonomi, dan kesulitan tersebut semakin diperparah oleh penindasan yang harus mereka terima dari orang-orang Yahudi yang membenci dan memusuhi mereka. Berbagai kesulitan hidup yang harus mereka hadapi membuat mereka harus mengalami yang namanya krisis. Tidak hanya krisis identitas, tetapi mereka juga mengalami krisis iman. Termasuk mereka mengalami atau mereka merasakan yang namanya kekhawatiran tentang kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan kondisi ini atau menyikapi kondisi ini, Matius kemudian menceritakan kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai hal kekhawatiran untuk menguatkan iman mereka. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus, Ia menyampaikan untuk tidak khawatir tentang apa yang akan dimakan, diminum, ataupun dipakai. Melalui pertanyaan retorisnya, Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk memandang hidup sebagai sesuatu yang jauh lebih penting ketimbang makanan dan minuman. Dan Yesus juga mengajak mereka untuk memahami bahwa tubuh sebagai sesuatu yang juga jauh lebih penting daripada pakaian. Ini yang kita baca pada ayatnya yang ke-25. Dalam hal ini, sesungguhnya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa Allah yang memberikan hidup dan tubuh pasti menjamin segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan kesejahteraan ciptaannya. Sebab apa? Sebab Dia adalah pencipta dan pemelihara yang mengasihi umatnya. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, untuk meyakinkan para pendengarnya, Yesus juga mengajak mereka untuk melihat pemeliharaan Tuhan atas burung-burung di langit dan bunga-bunga bakung di ladang, sebagaimana yang kita baca pada ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Di sini kita melihat bagaimana Allah sangat mengenal setiap ciptaannya dengan baik, seperti burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun Allah menyediakan makanan bagi mereka. Demikian juga dengan bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun sekali lagi, Allah mendandaninya sedemikian rupa sehingga melebihi kemegahan pakaian yang dipakai oleh Salomo. Jika bunga bakung di ladang yang hanyalah rumput
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Betapa Allah mendandaninya sedemikian indah, apalagi manusia. Oleh karena itu, di sini yang mau dikatakan bahwa tidak ada satupun ciptaannya yang luput dari kasih-Nya. Karena itu, melalui pengajarannya, Yesus hendak menegaskan untuk tidak meragukan kebaikan dan kasih Allah kepada kita selaku ciptaannya. Kekhawatiran, khususnya kekhawatiran yang berlebihan, itu justru dapat membuat manusia ragu akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Bukankah dikatakan bahwa kekhawatiran justru tidak akan berfaedah untuk menambah umur manusia? Sebab Allah lah yang berkuasa atas hidup manusia, termasuk umur dan kesejahteraan yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu, sahabat GPIB, melalui pengajaran Yesus, Ia sangat menegaskan, Dia mengajak sekali lagi para pendengarnya untuk tidak khawatir akan apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Ayat 31. Karena kekhawatiran sekali lagi justru memperlihatkan bahwa kita tidak memiliki pengharapan kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, melalui pengajaran Yesus ini, kita juga diingatkan akan 3 hal. Bahwa yang pertama, kita diajar, kita diingatkan untuk memahami bahwa hidup ini lebih penting dibandingkan makanan, minuman, pakaian, dan banyak hal lain yang kerap kali kita khawatirkan. Jangan karena khawatir dengan hal-hal tersebut, kita malah kehilangan sukacita dan damai sejahtera, serta kita tidak lagi dapat menikmati kehidupan ini. Padahal hidup ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita jalani dengan rasa syukur dan penyerahan diri kepadanya. Lalu yang kedua, kita juga diingatkan untuk mari kita meyakini bahwa Allah itu tidak akan pernah lalai dalam mengasihi dan memelihara kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Kalau Dia sudah memberi kehidupan kepada kita, maka pasti Dia juga akan memberi kita kelengkapan yang akan memelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang sudah menyertai kita dari dahulu hingga saat ini dan akan terus menyertai kita hingga seterusnya. Oleh karena itu, kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Allah inilah yang harusnya kita syukuri melalui kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Dan yang ketiga, melalui firman saat ini, kita juga diajak untuk mari menyadari bahwa kalaupun kekhawatiran adalah hal yang manusiawi, tetapi jangan sampai kita dalam hidup ini mengalami yang namanya atau membuat diri kita
berada dalam satu kekhawatiran yang berlebihan. Mengapa? Karena kekhawatiran yang berlebihan justru akan membuat hidup kita tidak tenang. Kita akan mudah berpikir buruk, hidup dalam ketakutan dan kecurigaan, bahkan cenderung enggan untuk berbuat apa-apa. Kalau kekhawatiran kita mungkin hanya sebatas pikiran kita, mungkin dampaknya kita gelisah, kita resah. Namun, jika kekhawatiran itu kemudian membentuk sikap dan tindakan tertentu, maka bisa saja hal itu justru akan memberikan dampak buruk tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kekhawatiran yang berlebihan inilah yang akan menciptakan masalah baru dan membuat masalah yang sudah ada menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam kekhawatiran apapun yang mungkin saat ini kita alami, firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita pasti memberikan kita kekuatan. Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan menyertai hidup kita. Di dalam tangan Tuhan, hidup kita akan baik adanya. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Ampuni kami Bapa, karena seringkali kami khawatir secara berlebihan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun hari ini, di minggu kelima Prapaskah, Engkau kembali menguatkan kami melalui firman-Mu agar tetap meyakini bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kami akan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga kembali memohon Tuhan senantiasa membimbing kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai umat-Mu, agar senantiasa menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai wujud syukur kami atas pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah program Morning Call saat ini. Tuhan Yesus memberkati.